Seorang mucikari dan lelaki hidup belang diamankan tim Humas Satreskrim Polresta Mataram. Bandar narkoba jenis sabu di Pulau Sumbawa ditangkap BNNP Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Rita Patiro. Inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, seorang mucikari dan lelaki hidung belang diamankan tim Humas Satreskrim Polresta Mataram karena berada di kamar hotel saat razia pasangan mesum di kawasan Cakra Negara. Inilah detik-detik tim Puma Polresta Mataram melakukan penggerebekan di sebuah hotel yang ada di kawasan Cakra Negara dan mendapati pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar hotel. Polisi pun langsung mendata identitas kedua pasangan mesum berinisial A, 22 tahun perempuan, dan DZ, 24 tahun laki-laki. Pengungkapan kasus ini disebabkan berawal dari laporan masyarakat. Dari pengembangan penyelidikan, DZ mengaku membayar 900.000 untuk layanan sekali kencan dengan cara memesan perempuan pada seorang mucikari atau penyedia jasa esek-esek berinisial MR, perempuan 33 tahun suku Sunda. Tak menunggu waktu lama, polisi yang sudah mengantongi identitas MR bergerak menuju tempat tinggalnya di Jalan Panji Tilar Kekale dan mengamankannya. Terhadap MR dan DZ sudah dilakukan penahanan dan statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Terus kenapa kamu buru-buru? Kamu buru-buru kemarin, kenapa takut? Hah? Apa? Perempuannya kenapa? Perempuannya kamu yang buru-buru. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil interogasi awal, memang diakui bahwa perempuan dengan inisial A ini, di mana berumur 22 tahun, warga Gangga, Lombok Utara, memang dihubungi oleh pelaku, yaitu saudari MR, umur 33 tahun, suku Sunda, untuk melayani seorang laki-laki yang ada di kamar 206. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci hotel, spray, handphone, dan uang tunai. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan terancam hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, seorang bandar narkoba jenis sabu di Pulau Sumbawa ditangkap BNNP NTB saat penggerebekan berlangsung. Petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 ons lebih, 2 butir pil ekstasi, sejumlah perhiasan emas, dan sepicuk senjata api jenis revolver. Inilah 2 orang terduga bandar sabu kelas kakap yang berhasil diungkap dan diamankan petugas bidang pemberantasan BNNP NTB. Kedua terduga pelaku ini ditangkap di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kelurahan Berangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Salah satu dari terduga pelaku seorang kakek berinisial SMB, 65 tahun, kelahiran Surabaya, disebutkan merupakan pemilik senjata api jenis revolver yang turut disita bersama sejumlah perhiasan emas oleh petugas saat penggerebekan kasus narkoba. Saat diinterogasi, terduga pelaku mengaku memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dari Surabaya dan digunakan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas karena rumah tinggalnya di Sumbawa merupakan kawasan hutan. Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gagas Nugraha menjelaskan, senjata jenis revolver yang disita dari salah seorang bandar narkoba saat penggerebekan ditenggarai digunakan untuk kegiatan kriminal karena yang bersangkutan merupakan buronan yang dicari-cari BNNP Jawa Timur. BNNP NTB akan terus mengembangkan pengungkapan kasus ini dan dalam waktu dekat bertolak ke Surabaya untuk mencari tempat pembelian senjata api jenis revolver ini. Artinya akan dikembangkan sampai Surabaya nanti tempat belinya itu. Nanti di Surabaya masih nanti tanyakan sama Pak. Saya kira nanti mudah-mudahan tersangka kooperatif kita akan coba ya Pak ya.
Siapa? Ya lebih hebat daripada anggota. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver, narkoba jenis sabu seberat 1 ons lebih, 2 butir pil ekstasi, dan sejumlah perhiasan emas. Para terduga pelaku dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan paket sembako Ramadan disalurkan Dinas Sosial ke Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Nusa Tenggara Barat. Bantuan ini akan disebar ke 10 kabupaten kota bagi warga yang tidak mampu dan anak yatim piatu. Sebanyak 750 paket sembako diserahkan Dinas Sosial NTB ke LKKS NTB sebagai bentuk kepedulian sosial pada bulan suci Ramadan terhadap warga tidak mampu dan yatim piatu. Kepala Dinas Sosial NTB, Ashanul Halik menjelaskan, 1 truk paket sembako ini nantinya akan dibagikan ke Kota Mataram dan Lombok Barat. Pasti data penerimanya sudah ada, kita terima dari LKKS dan nanti akan didistribusikan ke kita. Dan kita sudah cek di lapangan, data-data itu memang dari kelompok masyarakat miskin. Ketua LKKS NTB Niken Saptarini menjelaskan, paket sembako akan disebar ke 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, diharapkan berjumlah 5.000 paket sembako. Bulan peduli sosial pada dasarnya memberikan perhatian kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi memang ini hanya program dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Kita berusaha agar mereka tetap mendapatkan minimal sembako ya untuk bisa melanjutkan hidupnya dengan baik, beribadah dengan baik di bulan Ramadan dan menyambut Lebaran mudah-mudahan dengan gembira. Paket sembako tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial NTB Ashanul Halik dan diterima oleh Ketua LKKS NTB Niken Saptarini. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.